Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini absennya. Ini jawaban yang kemarin. Oke, yang ini silakan di absen dulu sama apa namanya yang belum. Yang ini kalian lihat dulu soalnya. Saya lagi buat PowerPoint-nya dikit lagi selesai sih. Kita waktu sebentar ya.
Oke, baik. Gimana, ada yang mau ditanya untuk yang pembahasan soal kemarin? Kita coba bahas langsung ya. Oke, kalian udah lihat kan ya screen saya. Jadi di sini apakah 19 habis membagi bilangan bulat berikut ya. Kalau di sini sesuai dengan ininya. Kalau di sini kan sembarang bilangan bulat ya, bukan bilangan bulat tertentu ya. Kalau misalkan sembarang bilangan bulat otomatis harus ada sisanya. Nah, karena bilangan bulat tidak ada koma, berarti kalian harus juga sisanya itu. Nah, di sini kayak 89 dibagi 19, otomatis 4 sisa 13. 561 dibagi 19, 29 sisa 10. 209 dibagi 19 sama dengan 11, sisanya 0. Berarti ini yang pas. Lalu hitunglah modulnya. Untuk yang nomor 2. Jadi tinggal aja di min 5, min 7, dan kosong. Dan tentukanlah pasangan PBB dari bilangan bulat A dan B berikut. Nah, di sini ada 220 sama 1400. Nah, jika di ininya lebih besar, sampel di ini ya. Kita pasang dulu nilainya jadi 1.100 di A dan 20 di B. Maka didapatlah baru nanti PBB-nya berapa. Untuk yang PBB 1.400 dan 120 sama dengan 20. Untuk yang 315 karena plus 25 dilepaskan jadi PBB plus 25. 315 sama dengan 15. Nah, nomor 4, tentukanlah inversi dari A modul M berikut. Nah, di sini kalian cari dulu PBB-nya berapa. Jika PBB-nya dapat 1, otomatis inversi adalah seperti relatif prime ya. PBB-nya sama dengan 1. Jika tidak, ya nggak bisa. Nah, di sini karena kita dapat hasilnya adalah 1, yang terakhirnya, maka susun baris kedua menjadi bentuk min 5 dikurangi 1 kali 4. Dan susun yang kedua menjadi 34 min 6 dikali 5. Baru di di switch ya, disulitkan. Kata bahasa buku disulitkan. Maka didapatlah hasilnya adalah 7 kali 5 dikurangi 1 kali 34 atau minus 1 dikali 34 plus 75 kali 5. Nah, untuk konversi modulnya berapa? Jadi min 1 dan 34. Untuk yang B-nya, karena hasil terakhirnya adalah 2, maka tidak dapat dilakukan inversi ya. Skor 5 modul 8. Nah, di sini hasilnya semuanya ganjil, ketika dicari nggak ada hasilnya. Jadi nilai X-nya tidak memenuhi. Dan nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan 4X keunggulan 5 modulo 4. Seperti itu. Ini mau ditanya. Mungkin ada yang beda. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kita. Ini cukup panjang.
Oke, masih masuk bab logaritma dan bilangan bulat. Kita akan belajar tentang bilangan prima, kriptografi, fungsi hash, dan international standard book number. Maksudnya ini apa ya, SBN ini bagaimana cara ngitungnya sih, semakin bilangan acak semuanya. Bilangan prima, apakah itu bilangan prima? Kalau mungkin kalau kalian dulu masih ke sekolah ya, bilangan prima ada bilangannya nggak bisa di apa ya, atau nggak bisa dibagi gitu ya. Jadi yang tidak ada pembaginya kalau bilangan prima. Tapi ada tambahan kecuali nomor 2. Dan rata-rata itu adalah ganjil. Nah, di sini definisinya bilangan bulat positif, yang mana P lebih disebut bilangan prima jika hanya 1 dan P tersebut gitu. Jadi dia bilangan prima itu adalah hanya bisa dibagi 1 dan bilangan sendiri. Dan ini kecuali untuk bilangan 2 itu genap sendiri. Yang selain itu bilangan prima. Dan lawan dari bilangan prima yaitu adalah komposit ya, bilangan komposit. Misalnya 20 adalah komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10. Selain dari 1 dan 20 sendiri. Nah, di sini juga ada teori pentingnya, itu teorema fundamental aritmatik, yaitu kita bilang bilangan positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ya, berbuat 9 sama dengan 3 kali 3, 100 berarti 2 kali 2, kali 5 kali 5, 13, 1, atau 1 kali 13. Di sini, nah, ada masalah lain untuk yang ininya, bagaimana cara kita untuk membedakan antara bilangan prima dan bilangan komposit ya, atau mengujinya. Nah, cara ujinya, apakah N merupakan bilangan prima atau komposit, cukup membagi N dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Jika N habis dibagi dengan salah satu bilangan prima tersebut, maka N adalah komposit. Jadi caranya tinggal dibagi aja dengan bilangan primanya. Kalau dia habis dibagi dalam arti sisanya 0. Tapi dia adalah komposit. Contoh, tunjukkan apakah I adalah I 171 dan tadi 171 dan 2 adalah 115 merupakan bilangan prima atau komposit. Nah, di sini untuk 171 kalian akalkan terlebih dahulu. Akarnya berapa? Jadi 171. Lalu setelah diakarkan baru dibagi dengan bilangan prima yang dicoba untuk dibagi dengan bilangan prima. Nah, karena di sini didapatlah 171 habis dibagi dengan 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Dan untuk 199 karena akan kembali, maka didapatkan 14,17. Nah, bilangan primanya dicoba dibagikan. Nah, karena tidak ada bilangan prima yang dapat habis dibagi bilangan prima, maka 199 adalah bilangan prima. Nah, contohnya satu lagi, temukan semua faktor prima dari 1617. Nah, di sini bagilah 1617 itu dengan barisan bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Nah, di sini 2 tidak habis membagi, 16, 3 habis membagi, yaitu dapat 539. Nah, karena habis membagi 39, dimulailah 539 ini dibagi oleh 3, 5, dan 7 ya. Nah, di sini 3 tidak ada hasilnya, 5 juga tidak ada, maka didapatlah 7 ya. Nah, 35 dibagi 7 yaitu jadi 77. Selanjutnya bagilah 77 dengan bilangan berturut-turut mulai dari 7, 11, dan seterusnya. Nah, di sini
didapat bahwa 77 7 habis membagi 7 yaitu adalah 11. Karena 11 adalah bilangan prima, maka pencana faktor prima dari 1617 dihentikan. Maka faktor yang didapat adalah berarti 3 dikali 7 dikali 7 dikali 11. Gitu. Nah, menguji keprimaan suatu bilangan bulat n dengan cara membagi sejumlah bilangan prima yang lebih kecil daripada akar n tentu tidak maksud tidak agak kurang pas ya maksud. Kalau misalkan n-nya adalah besar itu, atau ininya angkanya itu besar. Nah, ada cara lain untuk menguji bilangan prima yaitu dengan teori Fermat, atau bisa kadang-kadang dinamakan juga Fermat-Little Theorem. Dia adalah seorang matematikawan Prancis pada tahun 1640. Nah, teoremnya seperti apa? Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu adalah PBB A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Contohnya seperti ini. Kita akan menguji apakah 17 dan 21 adalah bilangan prima atau bukan. Di sini kita mengambil nilai A sama dengan 2. Karena di sini adalah ketika dengan 2, maka didapatlah PBB sama dengan 1. Sesuai rumusnya sebelumnya adalah yaitu PBB A dan P sama dengan 1. Setelah itu baru dilakukan rumusnya, yaitu berarti 2 di pangkat 17 minus 1 sama dengan yaitu adalah 6.536 atau sama dengan 1 modulo 17. Karena 7 habis membagi 6.536 kurang 1, yaitu adalah 65.035, yaitu sama dengan dibagi 17 sama dengan 385, karena 7 sama dengan 385, maka 17 adalah bilangan prima. Untuk 21 sendiri, coba 21. Nah, 21 ini tidak kongruen nih. Jika didapat hasilnya adalah 1.048.576 tidak kongruen dengan 1 modulo 21. Nah, karena dosa tidak habis membagi dengan 10, 4851 dikurang 1 adalah 1.048.575, karena dosa tidak memenuhi teorema Fermat, maka 21 bukanlah bilangan prima. Nah, di sini ada kekurangan pada teorema Fermat. Teorema Fermat ini mengandung kekurangan sebab terdapat bilangan komposit n yang sedemikian sehingga di mana 2 pangkat n-1 kongruen 1 modulo n. Nah, karena bilangan bulat seperti ini, bilangan bulat prima semu atau fuse prime terhadap basis 2. Misalnya komposit 341 yaitu 341 sama dengan 11 kali 31 adalah bilangan prima semu terhadap basis 2 karena menurut Fermat 230 2 pangkat 340 kongruen 1 modulo 341. Nah, kita dapat menggunakan bilangan selain 2 sebagai basis menguji bilangan prima semu. Nah, memang ada untunglah bilangan prima semu relatif dan terdapat jarang. Jadi agak-agak jarang ya untuk yang bilangan prima relatif ini. Ini Rosner sebenarnya maksudnya referensi dari buku oleh Ross tahun 99.
Untuk bilangan lebih kecil dari 10 pangkat 10 terdapat 445.052 bilangan prima. Tapi hanya 14.842 yang merupakan bilangan prima terhadap basis 2. Masuk ke kriptografi. Kalau kriptografi ada yang pernah tahu? Mungkin atau kalian pernah ingat ada di WhatsApp ya, gitu. Apa tuh namanya kata-katanya, end-to-end encryption, gitu. Yaitu ya bisa disebut juga kriptografi ya. Jadi apa kriptografi gitu? Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Keamanan pesan yang diperoleh dengan menyajikan menjadi pesan yang tidak mempunyai makna. Jadi bisa dibilang kalau apa aplikasinya saat ini kan yang jelas apa sih yang paling terlihat adalah kalau kalian ingat ya dari aplikasi WhatsApp gitu. Jadi ada aplikasi WhatsApp itu hanya end-to-end encryption, berarti si WhatsApp ini tidak tahu nih isi pesan kita katanya ya. Saya agak bukan juga sebenarnya. Jadi bisa dibilang WhatsApp ini sesuai dengan agreement ininya bahwa dia tidak mengetahui apa yang kita kirim pesan ke sama teman atau sama yang lain ya, kirim gambar juga. Di sini pesannya dinamakan plain text, artinya teks yang dapat dimengerti ya. Dan sedangkan yang hasil pesan yang dienkripsi disebut cipta teks atau artinya teks tersandi, jadi teksnya itu acak. Gitu. Pesan yang telah disandikan dapat dikembalikan lagi ke pesan aslinya hanya oleh orang yang berhak. Siapa yang berhak? Orang yang mempunyai metode penyandian atau memiliki kunci penyandian. Nah, lalu proses menyandikan plain text menjadi cipta teks disebut enkripsi. Dan proses membalikan enkripsi ke teks yang dapat dibaca disebut dekripsi. Nah, diagramnya seperti ini. Jadi plain text di mana ada sebuah pesan, yaitu di sini. Lalu diubah dulu di sini, di enkripsi. Nah, ketika di-encrypt terjadi, pesan-pesan yang teracak menjadi cipta teks. Lalu di cipta teks ini, untuk dibaca lagi perlu dilakukan deskripsi. Nah, setelah itu pesannya akan dapat dibaca. Dan ini juga kalau kalian tahu kriptografi juga bisa kalian buat untuk deskripsi ya, kalau kalian mau. Nah, sebagai contoh seperti ini. Contohnya adalah uang disimpan di balik buku X. Nah, ketika disandikan dengan satu teknik kriptografi, jadilah tidak terbaca J dan klop dalam kurung D dolar GKH TPU BN persen 6 pangkat KLP titik T dan H keong ya, atau apa S. Nah, sejarahnya sendiri, mulai sejarahnya kriptografi sudah lama digunakan oleh tentara Sparta di Yunani pada tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang disebut skytel. Skytel ini bentuknya jadi kayak balok, bukan balok sih. Kayak tabut tapi punya kayu. Tadi dari sebuah pita ada yang dua tanya kain justru baris bila peta dilepas, bila pita dilepaskan, maka huruf di dalamnya akan tersusun berbentuk pesan rahasia. Untuk membaca pesan, penerima melihat kembali ke kalender yang diameternya sama dengan diameter setengah pengirim.
Nah, teknik kriptografi seperti ini dikenal dengan nama transposisi Cipher, yang merupakan metode paling tertua di dunia. Kriptanalis dan kriptologi. Kriptanalis sendiri adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Jadi kriptanalis adalah kebalikan dari kriptografi. Pelaku yang disebut kriptanalis. Jadi mungkin kalau kita sering melihat di film-film gitu ya, seorang hacker, kemungkinan mereka mengetahui beberapa metode kriptografi untuk membaca sandinya gitu, atau mengekstrak sandi gitu. Nah, kriptologi itu sini adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Nah, notasi dalam matematikanya adalah jika C dilambangkan dengan ciphertext dan plaintext dilambangkan dengan P, maka fungsi deskripsi yang memetakan P ke C adalah P sama dengan C. Dan proses kebalikannya adalah fungsi deskripsinya D memetakan C ke P adalah D sama dengan C. Yang kata lain, D adalah fungsi inverse dari E, atau D sama dengan E inverse atau E minus pangkat minus 1. Nah, fungsi yang mempunyai inverse adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1. Sifat koresponden 1 harus dijamin pada fungsi enkripsi dan deskripsi. Karena ciphertext harus dapat mengembalikan ke plaintext semula. Nah, maka karena proses enkripsi kemudian DXP mengekspresi ke pesan asal, maka persamaan harus benar, yaitu di mana D memetakan ke P, yaitu D, P sama dengan P. Dan kekuatan suatu algoritma kriptografi diukur dari banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan data ciphertext menjadi plaintext. Kerja ini dikaitkan dengan waktu. Jadi kriptografi bisa dibilang kuatannya pada algoritmanya. Semakin banyak proses yang diperlukan, berarti juga semakin lama yang dibutuhkan. Maka semakin kuat algoritma kriptografinya. Jadi kalian bisa dikombinasikan dengan beberapa metode, itu juga bisa lebih kuat. Nah, kriptografi modern di sini. Nah, kalau dulunya adalah pada algoritmanya, sekarang kriptografi modern tidak, ya, algoritmanya tidak dirahasiakan dan boleh diketahui, tapi yang di ininya adalah kekuatannya pada kunci, ya. Yaitu kunci adalah berupa dari data dasar atau bilang bulat. Nah, kunci ini dijaga kerahasiaannya. Jadi yang betul kayak seperti password pada komputer dan PIN pada ATM atau kartu kredit. Nah, contohnya di sini, misalkan ada Caesar Cipher, yaitu teknik kriptografi yang digunakan oleh Caesar Romawi, Julius Caesar untuk menjadikan pesan yang ia kirim kepada gubernurnya. Nah, kalau contohnya adalah dengan menggeser alfabet sejauh 3 huruf. 3 huruf dari A, ya, contohnya seperti ini. Plaintext-nya ya ABC sampai Z, berarti jadi digeser, berarti si A itu jadi D, B itu jadi E, C itu jadi F, D itu jadi G, H jadi H, F jadi A, ya. Jadi lalu si X-nya jadi di sini, I di sini, Y menjadi B, dan Z menjadi C, ya. Maka terdapatlah persamaan, yaitu ciphertext-nya di mana fungsi P sama dengan P plus 3 modulo 26. 26 karena ada 26. Nah, contohnya di sini ada, contohnya pertama, pesannya adalah awasi Asterix dan temannya Obelix disamakan dengan Caesar Cipher.
dengan mengkodean adalah A0, B1, Z sampai 25. Maka ciphertext-nya adalah jika PI sama dengan 0, maka ciphertext untuk huruf A itu sendiri adalah E0 sama dengan 0 plus 3 modulo 0 sama dengan 3. Kalau 3 berarti ketiga balik lagi ke belakang. 3 itu apa? Oh, huruf D. Seperti itu. Lalu yang W adalah, berarti kalau W kita hitung dulu, ABC berapa? OW-nya 22 sama dengan berarti 22 sama dengan 22 plus 3 modulo 26 sama dengan 25. Oh, berarti huruf 25 atau file seperti itu. Dan kalau P sama dengan 3A sama dengan 0, C3, dan apa sama berarti sama D yang di atas. Yang terakhir adalah S adalah huruf 18, maka dimasukkan 18 plus 3 modulo 26 sama dengan 21, berarti 21 ini untuk di itunya adalah I. Nah, bila keseluruhan perhitungan diselesaikan, maka diperoleh ciphertext-nya DZ, DZ DVL, DVW HULA, GDQ, WHP DQQBA, dan RE HOLA. Nah, penerimaan pesan untuk menaikkan lagi ke ciphertext dengan operasi kembalikan yang secara matematis sejak tadi. Nah, kembali menjadi asterik, awasi asterik, dan namanya obelix. Berarti untuk fungsi derivatif pada kedua persamaan terakhir ini berlaku sebagai kunci rahasia. Secara matematis pada sistem kriptografi yang menggunakan kunci K, maka fungsi derivatif menjadi deskripsi adalah menjadi E. Jadi ada K1 P sama dengan C, dan deskripsinya adalah D K2C sama dengan P. Yang kedua fungsi itu memenuhi DK2 dalam kurung EK2 dikali P sama dengan P. Nah, yang berhubungan tadi persamaan terakhir ini yang ada kuncinya adalah berhubungan dengan ini. Jadi ada namanya kriptografi itu adalah menggunakan kunci ya. Satu ada yang kuncinya sama, kunci satunya K2-nya sama, ada juga K1 dan K2-nya berbeda. Nah, di sini jika K1 dan K2-nya sama dengan kunci deskripsinya, maka sistem kriptografinya dinamakan sistem kriptografi simetrik kriptosistem. Yang dimaksud dengan sistem kriptografi adalah gabungan dari algoritma kriptografi, kunci, pendek, dan ciphertext. Dan untuk yang modelnya Q1 dan Q2 sama, yaitu adalah DES, Data Encryption Standard. Sebaliknya, jika untuk K1 dan K2 yang berbeda, disebut sistem kriptografi net simetri atau asymmetric cryptosystem. Dan algoritma kriptografi ini disebut algoritma net simetri. Contohnya adalah RSA. RSA ini ditemukan oleh 3 orang, yaitu Rives, Samet, dan Lehman. Kriptografi simetri disebut juga kriptografi kunci pribadi. Gitu. Jadi karena kunci dan enkripsinya sama dan harus dirahasiakan. Kelemahan dari simetris ini adalah yang contohnya DES, baik pengirim ataupun penerima atau si pengirimnya harus bisa memberitahukan kunci ke penerimanya. Nah,
Sini sedikit pengetahuan untuk yang RSA dan DES. Untuk dia sendiri adalah teknik permutasi, ekspansi, dan kontraksi dan substitusi dilakukan dalam 16 kali perulangan. Dan yang kunci DES 8 karakter atau 64 bit. Dan itu ada, dan walaupun yang dipakai cuma 56, jadi 56 itu terdapat 2 pangkat 56 atau banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tuh 5 kali 3, 15. Berapa triliun ya kemungkinan ini. Lalu untuk RSA sendiri, nah juga yang saya bilang tadi itu ada penemunya, ada Ron Rivers, Andy Sammer, dan Len Adlam pada tahun 1976 dari Universitas Institusi MIT ya. Nah, konsep dasarnya itu adalah RSA, proses prinsipnya pada konsep bilangan prima dan aritmetika. Nah, algoritmanya di sini ada 3 macam, tiga bentuk algoritma DDP. Jadi ada pembangkit pasangan kunci, enkripsi, dan deskripsi. Nah, adalah dua buah bilangan prima sembarang tersebut A dan B, dan jaga kerahasiaan A dan B. Hitung N sama dengan AB, besaran N tidak perlu dirahasiakan, lalu hitung N sama dengan A-1 dikali B-1. Nah, jika sekali N telah dihitung, ada yang B dapat diakses jika dikasih oleh pihak lain. Setelah semua bilangan bulat atau kunci publik sebut sama E, yaitu relatif prima terhadap M ya. Hitung kunci deskripsinya, D itu dengan kekongruenan, D kongruen 1 modulo M. Lalu masuk ke ini, deskripsinya. Nyatakan kata menjadi blok plain text, jadi P1 P2-nya berapa, harus dipenuhi persyaratannya. P1 terletak pada himpunan dari 0, 1, 2, dan seterusnya N-1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Hitung blok ciphertext-nya menjadi yaitu di CI, untuk blok plain text-nya jadi PI. Yang bersamaan, ciphertext sama dengan PI pangkat T modulo N, yang dimana E adalah kunci publiknya. Dan untuk description dikembalikan lagi, yaitu adalah PI sama dengan CI pangkat T dan modulo N, dan dimana T adalah kunci pribadinya. Nah, ini persamaan dari kongruen ED ED kongruen 1 modulo M sama dengan ED modulo M sama dengan 1. Sehingga dia dapat dihitung dengan cara sederhana yang persamaan D sama dengan 1 plus KM dibagi ya. Oke. Ini contohnya. Kita akan mengekspresi pesan dengan algoritma RSA. Nah, A47, B71. Nah, ini dalam prakteknya A dan B harus bilang besar. Jadi kalau bisa bilangnya nggak cuma itu, tapi lebih sekian ribu ya. Maka dapat dihitung nilai NAB-nya adalah 337 dan M sama dengan A minus B dan B minus C sama dengan 320, 3220. Nilai publik kunci E-nya adalah 79 yang relatif prime dengan 30 karena pembagi bersama terbesar adalah 1. Nilai E dan N dapat diperlukan yang umum. Selanjutnya dihitung deskripsi D-nya. Dituliskan pada langkah yang ke-4. Nah, si ED kongruen 1 modulo M. Nah, untuk menghitung kunci deskripsi D sebagai berikut. Yang tadi udah di ini. D plus K kali M dibagi 29. Nah, dicoba dulu. Hanya berapa diperoleh, nilai bulatnya adalah 1019 adalah kunci deskripsi yang harus dirahasiakan.
Nah, misalkan plain text yang diekskripsikan adalah hari ini ya, dalam desimal ASCII-nya. Kalian udah pernah belajar bilangan ASCII? Semester 1. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu bilangan ASCII? Bilangan ASCII itu adalah bilangan yang apa ya? Ininya bi. Jadi bilangan yang kalian bisa convert ke biner, ke hexa, ke dexa. Kalau kalian pernah ini, coba kalian bisa googling ya di tabel ASCII seperti apa. Nanti itu akan muncul karakternya apa namanya untuk huruf sekian tuh ininya apa, itunya apa namanya nomornya berapa gitu. Jadi hari ini apa namanya yang per karakter ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kan hari ini 6. Jadi ini H, ini A, ini R, ini I, ini kurang 1. Jadi ada per ininya. Nah lalu dipecahkan menjadi per 3 digit. Atau itu biasanya apa namanya kalkulator ASCII untuk convert ke teks gitu. Jadi bisa kelihatan. Nah nilai P ini terletak dalam bilangan dalam rentang 0 sampai 337 minus 1. Nah jadi blok pertama diinskripsikan untuk karakter ini yang P1 dan 726. Si 726 pangkat 79 modulo 337 sama dengan adalah 215 untuk CPTEX 1. 79 ini ya si apa namanya? Si M-nya ya. Lalu selanjutnya blok kedua 58 pangkat 79 modulo 337 sama dengan 76. Dapatlah CPTEX keduanya. Lalu selanjutnya jika dilakukan semua didapatlah CPTEX di angka 215, 776, 1743, 933, 1731 sama 158. Nah, lalu diinskripsikan nih. Nah, kunci rasionya kan tadi udah dicari D-nya adalah 1019 ya. Nah, berarti dikalikan tuh si D-nya. Nah, dari 215 ini si CPTEX pertama dipangkatkan ke si D, itu adalah 1019 modulo 337. Maka dapatlah hasil 76 untuk plain text 1. Nah, blok C2 dideskripsikan sebagai 776 pangkat 1019 modulo 3373 jadi 582. Inilah plain text kedua. Maka ketika dideskripsikan kembali ke bentuk awal, template karakternya adalah hari ini. Nah, sini ada sedikit penyederhanaan. Perhitungan pertanggalan pada proses inskripsi CI sama dengan PI, pangkat P modulo N, dan deskripsinya adalah PI, CI. Maka D dan modulo N untuk bilang yang sangat besar untuk penggunaan salah, maka didapat penyederhanaan yaitu AB modulo M sama dengan A modulo M dikali B modulo M modulo dengan di modulo M. Masuk ke fungsi hash. Oke, fungsi hash. Fungsi hash ini adalah fungsi yang digunakan untuk penyimpanan pada sebuah memori. Setiap data yang berupa record mempunyai kode kunci yang unik, membedakan satu record dengan record yang lainnya. Nah, fungsi hash ini digunakan untuk menempatkan satu record yang punya nilai kunci K. Dengan bentuk persamanya yaitu H sama dengan H ke K sama dengan K modulo M. Dalam hal ini, M adalah jumlah lokasinya, nomor yang tersedia.
Dan fungsi di atas merupakan record dengan kunci K pada suatu lokasi memori yang beralamatkan HKF. Dan andaikan M sama dengan 11, sehingga punya sel memori indeks dari 0 sampai 10, maka menjadi data record mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena data record tersebut masing-masing pada lokasi yang dihitung sebagai berikut. Nah, di sini kunci 15 yaitu K. Untuk yang 15 berarti 15 sama 2 11 sama dengan 4. Yang 558 berarti sama dengan 8. Yang 32 sama dengan 10. Yang 132 menurut 11 0. Dan 102 menurut 11 sama dengan 3. Dan yang 5 sama 5. Nah, berarti tinggal di masing-masingnya 4, 4, 8, 10, 0, 3, dan 5. Nah, di sini dikarenakan fungsi hash dia bukan bernilai 1 ke 1, jadi ada kemungkinan di mana nilai kunci lalu dihitung akan bentrok dengan yang sama, bentrok dengan bentrok dengan tempat yang sudah terisi. Maka jika terjadi bentrokan atau collision, nah, maka kita menggunakan collision resolusi policy untuk mengatasi bentrokan. Perlu diterapkan kebijakan resolusi bentrokan. Satu kebijakan resolusi bentrokan adalah mencari sel yang terisi tertinggi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada satu kunci bernilai sama, nah tapi kuncinya sudah diisi dengan yang lain, otomatis dicarikan sel yang tidak terisi ya, sel tak terisi tertinggi. Nah, kayak contohnya tadi yang ini adalah H257 dan adalah 11 sama dengan 4. Nah, karena 4 ini sudah diisi oleh si kunci 5, otomatis dia akan masuk ke 6. Tertinggi sedianya kosong. Tertingginya berapa? Oh, ada 6, berarti masuk ke sini. Dan jika ingin mencari data tertentu, maka menggunakan fungsi hash kembali. Nah, untuk mencari datanya berarti HP sama dengan P modul. Jika bentukan, otomatis cari seperti juga. Masuk ke ISBN. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya ISBN. Ada nomor ISBN di buku-buku. ISBN sendiri sebenarnya digunakan untuk sebagai bukunya resmi atau enggak. Atau bukunya asli atau enggak. Karena kan ada yang buku yang difotokopi ya, terus dijual. Buku-buku yang dijual oleh penerbit resmi selalu disertakan dengan kode ISBN. Kode ISBN sendiri ada di 10 karakter. Biasanya ada spasinya 0, seperti sekian. Dan di ISBN sendiri ada 4 bagian kode, yaitu kode multiplexi bahasa, kode penerbit, kode unik untuk buku, sama sebuah karakter uji ya. Nah, tepatnya untuk mendeteksi kesalahan pada karakter ISBN digunakan dengan persamaan dengan 10, indeks dengan 1.011. Yang dalam hal ini X1 adalah faktor yang ke-1 dalam kode ISBN untuk mendapatkan karakter uji. Nah, cukup menghitung sigma sampai 9 kalau yang di X,
modul 11 di mana isi dengan 1 sampai 9 untuk menghasilkan karakter uji. Contohnya seperti ini. Untuk ini contoh yang udah ada ya. Contoh XBN 0, 30, 15, 4651 dan 8. 0 adalah kelompok negara berbahasa Inggris, 3015 adalah kode penerbit, 4651 adalah kode unik buku yang diterbitkan oleh penerbit, dan 8 adalah karakter ujinya. Nah, karakter uji dapat sebagai berikut. Misalkan 1, 2, 3. Ini contohnya dari ambil yang 0, 3. Ini contohnya dari sini. Kita contohnya ini karakter ujinya. Dari kode ISBN ini. Ini kode ISBN-nya. Yang ini 3, 1, 5. Yang ini 1, depannya 1 sampai 9. Didapatlah hasilnya ada 151. Nah, baru 151 ini di modul 11 kan, maka didapatlah 8. Nah, di sini kan bakal 8 ya. Jadi karakter ujinya adalah 151 modulo 11 sama dengan 8. Dan 23 1 modulo 11 adalah 0 dan 213 saja kongruen 0 dengan modulo 11. Masuk ke ini contohnya lagi sama. Nomor ISBN sebuah buku terbitan penerbit Indonesia adalah 979-939P 04 dan 5. Tentukanlah P. Berapakah nilai si P-nya dari nomor ISBN tersebut. Nah, di sini karena sudah memiliki uji SBN-nya, karakter ujinya itu adalah 5, berarti adalah sigma IXI, di mana I sampai 9, yang berdua 11 menang 5, maka tinggal dimasukin 1 kali 9, 2 kali 7. Ini 1 sampai ininya. Ini adalah nomor si ISBN-nya. Maka didapatlah hasil adalah 191 plus 7P. Nah, 7P berarti adalah sama dengan ini ya, sama dengan 5. Nah, si P-nya 11K plus 5 minus 191 sama dengan 47. Nah, jadi didapatkan bersama 11K minus 147. Nah, di sini kita cari dulu nilai K-nya. K-nya dicari dari ini ya. Nilai K yang menghasilkan bilangan bulat adalah K sama dengan minus 6, 18, 15, 22, dan 28. Nah, ketika K sama dengan 22 didapatkan P sama dengan 8. Dan agar ISBN sah, maka P haruslah memenuhi syarat yaitu di mana 0 lebih besar daripada P dan P lebih besar sama dengan 9. Untuk yang adalah P sama dengan 8. Nah, masuk ke bilangan acak tak semu. Bilangan acak itu random ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian pernah mungkin kalau di Excel agak beda ya. Jadi dari medan Excel kalau kalian pernah bikin random acak di Excel, kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Cara perhitungannya. Nah, metode paling digunakan untuk memakai bilangan acak adalah dengan memakai bilangan acak penguraian lanjut atau LCG. Adalah PNG dengan berbentuk di mana XN sama dengan A, XN minus 1 plus B modulo F. Dalam hal ini XN adalah bilangan acak ke N dari deretnya, XN minus 1 di bilangan X sebelumnya adalah faktor pengalih, B increment, dan M adalah modulus ya. A, B, dan M semua konstanta. Contohnya seperti ini.
Bangkitkan bilangan acak dengan menggunakan LGC di mana M17, A-nya 7, B-nya 11, dan dari 0. Bersama LGC berbentuk. Nah, bentuknya seperti ini. Maka didapatlah 7X-1 plus 11 modulo 7. Nah, dilakukanlah bilangan acaknya. Di mana X1, 7X0 plus 1 modulo 17, yaitu adalah 7 dikali 0, karena bela dari 0 yang X0 kali tambah 11 modulo 17. Maka didapat hasilnya adalah 11, yang X2 nya adalah 3, dan seterusnya. Nah, di sini ketika N-nya sudah dihitung semua, maka didapatlah ada satunya 0, 2 11, 3 nya 3, 4 16, 5 14, 6 17, 7 9. Nah, di sini ada sedikit kelemahan. Ketika dia mengulang lagi dari 0, misalnya dari 15, akan terulang lagi dari 0, 11, 3, 15, 14. Jadi acaknya kayak redundansi ya, double. Pada N sama dengan 11, nilai X ke 16 sama dengan X0, yaitu sama-sama 0 di sini. Maka ketika dia bernilai sama, maka akan diulang kembali. Kelemahan dari si LGC. Di 11 lagi, 3, 15, 14. Dan seterusnya. Terima kasih. Ada yang mau ditanya ke sini? Oke, pastinya paham. Lalu apa yang komputer saya? Oke. Nah, ini adalah latihan 10. Oke, ada 4 soal. Artinya nah, kalau 4 soal ini tinggal kalian lihat. Ada satu. Ini adalah misalkan Julius Caesar mengekspresikan dengan pesan dengan cara menggeser huruf abjad 8 posisi ke kanan. Nyatakan fungsi matematikanya.
Nyatakan fungsi matematikanya, lalu dicoba untuk mengeksekusi pesan dengan kata rumah. Dan lalu ini adalah 9 angka pertama dari kode SBN, sebuah buku 007 3695. Tentukan daftar uji untuk buku ini. Daftar ujinya berapa? Lalu di sini ada kunci-kunci ditempatkan, maka tentukanlah letak kuncinya. Dibuat hasilnya buat tabel aja kayak tadi. Lalu tentukan bilangan xn yang sesuai oleh xn 4xn 1 plus 1 berdua 7 dengan umpan, yaitu depannya dimulai dari 7. Jadi ini dari 7 komplit nomor cx-nya. Saya satu lagi. Jadi saya juga upload lagi ke ini, ke e-learning. Sampai sini mau ditanya? Jelas semua? Yang absen jangan lupa di absen. Oke, kalau ada yang mau ditanya, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.